adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Wow, sudah tidak terasa ya, udah 9 bulan adik-adik sekolah online ternyata ya, ya ampun udah 9 bulan ya. Dan kemudian kalau ibadah online, kira-kira kita baru mulai bulan April, berarti sudah 8 bulan kita nggak ketemu loh adik-adik. Wah, nah kakak ingin bertanya nih, kalian lebih nyaman sekolah online atau sekolah offline? Kalau kakak sendiri sih lebih suka offline ya, biar bisa bertemu dengan teman-teman, belajar sama-sama dengan teman-teman di sekolah. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dan berkat-Mu pada hari ini. Kau memberkati kami selama 1 minggu ini ya Bapa. Kau memberkati kami ketika kami belajar maupun ulangan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dengan keadaan selamat. Bapa, sekarang kami akan mengikuti ibadah hari ini, berkatlah kami ya Bapa agar kami bisa mengikutinya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, inilah saudara permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, masih semangat? Kalau gitu Kak Patris minta kalian semua bangkit berdiri ya. Kita berdiri semua biar lebih semangat. Kayak dari tadi masih ngantuk-ngantuk ya, gara-gara tadi dibangunin sama mamanya. Nah, sekarang kalian bangkit berdiri, kita berdiri. Kita mau menaikkan pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun
adik-adik, sekarang kita akan membawa doa syukur kita dan mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kasih dan berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan selama ini. Kau memberikan kami orang tua yang baik, Kau memberikan kami teman-teman yang baik. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami ya Bapa. Baik itu dosa perkataan, pikiran maupun perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan permohonan kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian Mengenal Hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tantri. Untuk Kak Tantri, dipersilakan. Shalom adik-adik, kembali lagi kita bertemu hari ini. Dan Mbok tuh yakin dan percaya adik-adik dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sehat. Karena perlindungan dan kasih Tuhan. Nah hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ambil sikap duduk yang baik, tidak ada yang tidur, tidak ada yang sambil rebahan gitu ya. Tapi kita duduk yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami. Sehingga pada minggu pagi ini Tuhan kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Roh Kudus, tolong kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kuasa roh jahat, roh iblis yang ingin merampas firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan akan disampaikan dari Lukas 2 ayat 52. Tetapi sebelum kita membahas sebentar apa yang firman Tuhan ingin sampaikan, kita akan bersama-sama melihat dan menyaksikan video yang bersumber dari komik alkitabanak.com dengan judul Tuhan Yesus Taat Orang Tua. Silakan adik-adik menyimak baik-baik ya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 2 ayat 40-52. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun, orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan video bagaimana kisah kehidupan Yesus ketika Yesus masih menjadi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-52. Nah, coba adik-adik sekarang buka Alkitabnya dulu. Ya, dibuka Alkitabnya dulu, kemudian dicari Lukas 2 ayat 52. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah kita baca keras-keras yuk.
ayat firman Tuhan ini karena firman Tuhan itu sangat berkuasa adik-adik. Ketika kita perkatakan firman Tuhan yang akan bekerja ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 mulai. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Masih ingat adik-adik? Kakak-kakak guru sekolah minggu sering sekali menanyakan ini kepada adik-adik. Siapa sih Yesus itu sebenarnya? Yesus itu siapa ya? Masih ingat enggak? Kalau adik-adik ditanya Yesus itu siapa? Nah jadi Yesus itu, dengarkan baik-baik, Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Ya, orang tua Yesus pada saat itu, pada saat dia kecil adalah Maria ibunya dan Yusuf ayahnya. Nah, walaupun Yesus itu Allah yang menciptakan dunia ini, yang memiliki kerajaan surga, yang menciptakan manusia, tetapi ketika Yesus menjadi seorang anak, dia tetap mau menghormati dan mau taat kepada papa dan mamanya. Saat itu pekerjaan papanya, Bapak Yusuf, itu adalah sebagai tukang kayu. Ya, sebagai seorang anak yang baik, Yesus selalu membantu ayahnya bekerja. Dan Yesus pasti tidak pernah melawan ayahnya. Sudah pasti Yesus tidak pernah melawan ayahnya. Nah, selain pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Yesus, pasti dia membantu ayahnya untuk serut-serut kayu, mungkin membantu membuat kursi atau meja, dan dia juga anak yang disiplin, anak yang rapi gitu ya. Dia setelah selesai dia membersihkan semua membersihkan sampah-sampah yang ada. Tuhan Yesus tidak malu untuk melakukan hal-hal yang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel itu Tuhan tidak malu ya. Tuhan Yesus mau melakukan itu semua. Nah, satu lagi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus itu adalah anak yang taat. Kita bisa lihat dari video tadi bahwa pada suatu hari papa dan mamanya Yesus dan Yesus juga pergi ke Yerusalem. Mereka mau mempersembahkan persembahan ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi secara tidak sengaja papa dan mamanya Yesus meninggalkan Yesus di Yerusalem. Dan setelah 3 hari papa dan mamanya bingung gitu ya. Dan setelah mereka memutuskan untuk datang kembali ke Yerusalem. Dan akhirnya setelah 3 hari mereka menemukan Yesus. Dan mereka menemukan Yesus ada di bait Allah saat itu. Dan Yesus sedang berbincang-bincang dengan para imam. Nah, Yesus katakan saat itu bahwa dia berkata dia harus berada di bait Allah, yaitu rumah, karena di bait Allah itu adalah rumah Allah Bapanya. Yesus berkata seperti itu saat itu. Tetapi ayahnya tetap menyuruh Yesus untuk segera pulang bersamanya. Dan Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus menaati perintah ayahnya dan ibunya untuk pulang bersama-sama mereka. Nah, saat Yesus bertambah besar, firman Tuhan katakan apa? Dia semakin dikasihi oleh Allah, semakin dikasihi oleh sesamanya, semakin dikasihi oleh papa dan mamanya. Itulah teladan yang harus kita ikuti ya adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita adik-adik? Apakah adik-adik sudah taat kepada papa dan mama? Nah, siapa yang tahu apa sih arti taat itu sebenarnya? Nah, taat itu artinya melakukan apa yang diperintahkan.
Kalau kita taat orang tua berarti kita melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Dan yang kedua, hormat. Kita harus bersikap hormat kepada orang tua. Apa itu hormat? Hormat artinya bersikap sopan. Bersikap sopan kepada orang tua. Nah, sekarang mau tuh berikan ciri-ciri anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Nah, coba adik-adik lihat, kira-kira saya ada di situ nggak ya? Saya ada nggak di ciri-ciri anak-anak yang tidak taat kepada orang tua? Nah, ciri-ciri anak yang tidak taat sama orang tua, dia suka sekali melawan. Nah, ada nggak yang suka melawan papa dan mamanya nih? Ya, anak-anak yang suka melawan, kemudian dia suka memukul. Seringkali mau tuh lihat anak-anak kecil ini suka sekali jambak mamanya, pukul mamanya, tendang mamanya. Aduh, mau tuh sedih sekali lihatnya. Tidak boleh adik-adik, ya, tidak boleh memukul orang tua. Kemudian tidak mau melakukan nasihat orang tua. Malas, disuruh apa-apa tidak mau. Itu ciri-ciri anak yang ciri-ciri anak yang tidak taat kepada orang tua. Nah, sekarang kita dengarkan apa kata Alkitab tentang taat dan hormat kepada orang tua. Apakah Alkitab menyuruh kita untuk taat kepada mama dan papa? Mau tuh bohong, itu di Alkitab enggak ada. Ada yang bilang begitu? Nah, jangan ya. Di Alkitab ada. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, Alkitab mencatat bahwa anak-anak harus taat dan menghormati orang tua. Sekarang, mengapa? Mengapa ya kita harus taat kepada orang tua? Yang pertama, alasannya. Karena melalui orang tua kita bisa hadir di bumi ini. Coba, tanpa mama dan tanpa papa kita gak akan hadir di bumi ini, kita gak akan ada di dunia ini. Yang kedua, orang tualah yang merawat kita sejak dari kecil, sejak dari lahir, diberawat, dibesarkan, diberi makan, diberi minum, disekolahkan loh. Ya, itu semua jasa orang tua kita. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini anak-anak, menaati dan menghormati orang tua adalah perintah Allah. Di mana ada tuh? Nah, adik-adik sudah tahu semuanya. Ada pada Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca sama-sama adik-adik. Ini perintah Allah yang harus dan wajib kita lakukan. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, jika kita mau taat kepada perintah Allah ini, ada upah, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan untuk kita. Apa berkat yang bisa kita terima adik-adik? Kalau kita mau mentaati orang tua, yang pertama kita akan diberikan panjang umur. Jadi panjang umur itu kita akan senantiasa sehat, kuat, diberikan panjang umur. Kemudian hidup kita akan bahagia. Ya, apapun yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kenapa? Karena kita taat sama orang tua. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi dokter? Nah, Otniel coba, mungkin cita-citanya Otniel mau jadi dokter karena papanya Otniel dokter. Nah, Made ingin jadi polisi atau tentara gitu ya. Nah, kalau kita mau cita-cita kita berhasil, satu syarat yang harus kita lakukan adik-adik, hormati papa dan mamamu. Ya, nah Alkitab juga mencatat ternyata bahwa apa yang terjadi kalau kita tidak taat sama orang tua, kalau kita tidak menghormati orang tua, kalau kita suka melawan orang tua, kalau kita suka berkata kasar sama orang tua, suka pukul-pukul mamanya.
Ya, firman Tuhan katakan di Keluaran 21 ayat 15. Di situ dikatakan kita akan dihukum oleh Allah karena kita tidak taat kepada orang tua. Dan selain itu, anak yang tidak hormat kepada orang tua, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan sengsara karena dia tidak mengasihi orang tuanya. Nah, adik-adik, sebelum waktu akhiri firman Tuhan kali ini, ingat sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Satu, ya, yang pertama, dengarkan baik-baik, mengertikan baik-baik. Yang pertama, taat dan hormati orang tuamu. Taat kedua orang tuamu, dengarkan nasihat mereka. Ya, belajar untuk taat sama orang tua. Karena Tuhan sudah menjanjikan banyak berkat untuk kita ketika kita mau taat kepada orang tua. Yang kedua, jangan berkata kasar. Jangan suka pukul-pukul orang tua. Jangan suka melawan orang tua dengan ucapan-ucapan kita yang kasar. Ya, kalau orang tua sering mendengar anak-anaknya ngomong kasar sama mereka, pasti orang tua itu sedih loh adik-adik. Sebagai seorang mama, Moto di sini ketika kalau anak-anak Moto berkata kasar, Moto akan merasa sangat sedih. Kok bisa ya anak-anaknya Moto ngomong kasar gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang tua kalian di rumah? Mereka juga pasti merasa sedih. Mari kita ganti sikap kasar kita, omongan-omongan kasar kita kepada orang tua. Kita ganti dengan sikap yang menunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Sering peluk papa dan mamanya, sering berikan ciuman hangat. Ketika kita melakukan itu, kita akan menyenangkan hati orang tua kita. Baik adik-adik, siap untuk melakukan firman Tuhan? Siap untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan bersikap hormat sama orang tua? Kalau adik-adik mau melakukannya, maka ingat janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya. Nah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan dan sekaligus kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menganugerahkan orang tua yang luar biasa kepada kami, Papa dan Mama yang sangat mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering menyakiti orang tua kami sering melawan, kami tidak taat, kami berkata kasar kepada orang tua kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami anak-anak-Mu untuk kami mau menjadi anak-anak yang taat baik kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang bekerja melalui obat-obat yang diminum dan perawatan dokter sehingga mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan untuk usia perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan teman-teman kami dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi setiap guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati guru-guru kami baik di dalam pekerjaan, usaha dan keluarga mereka. Dan berikanlah setiap hati guru-guru kami untuk semakin berapi-api, untuk semakin semangat untuk melayani Tuhan melalui pelayanan di sekolah minggu. Tuhan juga berkati, kami berdoa bagi Indonesia Tuhan, kami membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan keamanan, Engkau yang memberikan perlindungan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia diluputkan dari perpecahan, dari segala hal yang jahat. Bangsa Indonesia tetap aman di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita diiringi dengan pujian Oh Sukacitaku.
Nah adik-adik diingatkan lagi sekali bahwa uang persembahan itu nanti kalian kumpulkan menjadi satu terlebih dahulu. Kemudian adik-adik bisa kumpulkan nanti ke guru-guru sekolah minggu atau bisa langsung ke sekretariat gereja. Nah sekarang kita akan membawa uang persembahan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Bapa, sekarang kami membawa uang persembahan kami. Berkatlah tangan-tangan yang akan mengolahnya ya Bapak, berkatlah guru-guru sekolah minggu yang akan mengelolanya, agar uang ini, agar persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seluruh dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian, shalom shalom damai Allah. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Kamu memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dengan keadaan selamat. Bapa, kiranya segala puji-pujian dan ibadah kami semuanya berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami menerima berkat-Mu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin.